Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kali ini kita masuk sesi yang ke-17. Bab 63. Perjanjian Allah dan Nabi-Nya. Taib. Judul bahasa Arabnya bab Maja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Bab tentang perjanjian Allah dan Nabi-Nya. Kita lihat yang dibahas di sini nantinya ditulis menunaikan janji, termasuk mengagungkan Allah. Menunaikan janji termasuk mengagungkan Allah. Sedangkan tidak menunaikan janji berarti tidak mengagungkan Allah. Tidak menunaikan janji berarti tidak mengagungkan Allah. Dan berarti kurang dalam tauhid. Baik, sekarang kita lihat dalilnya. An-Nahl 91. Allah Ta'ala berfirman, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya, karena kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui yang kalian perbuat. Taib. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian telah berjanji. Wala tangkusul aimana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Karena kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui yang kalian perbuat. Di garis bawahi, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Berarti janji itu wajib ditepati. Tidak menepati janji berarti kurang tadi dalam masalah tauhidnya. Dan yang kita pelajari dalam kitab tauhid ini untuk menyempurnakan tauhid kita pula. Kemudian Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa jika Rasulullah SAW mengangkat komandan batalion atau peleton, maka beliau memberikan wasiat secara khusus kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan bersikap baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Nabi bersabda, berperanglah di jalan Allah dengan tetap memohon pertolongannya, mohon pertolongan Allah dan tetap ikhlas kepadanya.
Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Seranglah, tetapi janganlah kalian menyembunyikan harta rampasan perang, dan jangan pula berkhianat. Janganlah mencincang korban yang terbunuh, dan jangan pula membunuh seorang anak pun. Jika engkau bertemu dengan orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Nah, lihat, tadi dikatakan seranglah, tetapi janganlah kalian menyembunyikan harta rampasan perang, dan jangan pula berkhianat. Berarti khianat ini tidak diperkenankan, termasuk juga dalam perang. Lalu disebutkan pula janganlah mencincang korban yang terbunuh. Apa berarti ini? Mutilasi. Dan janganlah pula membunuh seorang anak pun. Anak tidak boleh dibunuh ketika perang. Islam ajarkan seperti itu. Ya, Islam sudah ajarkan ini. Anak-anak tidak boleh diserang. Lalu di sini katakan jika engkau bertemu dengan musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Lihat lanjutannya. Perkara mana saja yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Jika mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lantas ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negeri orang-orang muhajirin, kota Madinah. Beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban seperti orang-orang muhajirin. Kalau mereka menolak untuk berpindah dari negeri mereka, maka beritahukanlah bahwa mereka akan diperlakukan seperti orang Badui, dan hukum Allah Ta'ala tetap berlaku bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fa'i sedikit pun, kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslim yang lain. Kalau mereka menolak, mintalah mereka agar membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Jizyah itu upeti yang hampir sama seperti pajak. Untuk jizyah ini tujuannya agar orang yang tinggal di negeri muslim itu dilindungi. Maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan jizyah. Kalau mereka menolak, mohonlah bantuan Allah dan perangilah mereka. Kalau engkau telah mengepung benteng pertahanan musuh, lantas mereka meminta membuat perjanjian Allah dan Nabi-Nya untuk mereka, maka janganlah kamu buatkan perjanjian Allah dan Nabi-Nya tersebut. Akan tetapi buatkanlah perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu untuk mereka. Karena membatalkan perjanjian kalian sendiri dan kawan-kawan kalian lebih ringan resikonya daripada membatalkan perjanjian Allah dan Nabi-Nya. Nah, lihat di garis bawahi, membatalkan perjanjian kalian sendiri dan kawan-kawan kalian lebih ringan resikonya daripada membatalkan perjanjian Allah dan Nabi-Nya. Jadi kalau sudah bawa nama Allah dan Nabi lebih berat dibanding dengan janji biasa. Terus jika engkau telah mengepung benteng pertahanan musuh, lantas mereka memintamu untuk mengeluarkan mereka dengan hukum Allah, maka janganlah engkau keluarkan mereka. Akan tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukummu, hukum asli ijtihadmu, hukum hasil ijtihadmu. Karena engkau tidak tahu apakah tindakanmu terhadap mereka itu sudah sesuai dengan hukum Allah atau belum. Nah, jadi pada kalimat tadi, kita kalau buat janji atas nama Allah dan Rasulnya lebih berat daripada janji biasa. Tadi disuruh ajak masuk Islam. Jika setuju terimalah. Lantas ajaklah mereka untuk pindah dari negeri ke negeri orang-orang muhajirin. Berarti disuruh apa di sini? Hijrah. Ya, hijrah ini dituntut bagi orang yang ingin bertobat atau selamat dari kekafiran atau kemusyrikan. Dia pindah tempat ketika itu. Intinya dari pembahasan hadis panjang ini, janji Allah dan Rasulnya demi mengagungkan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya, demi mengagungkan Allah dan Rasulnya lebih berat dibandingkan dengan janji biasa. Sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Perbedaan antara perjanjian Allah dan Nabi-Nya dengan perjanjian kaum muslimin. Nah, jadi kalau perjanjian Allah dan Rasulnya itu berbeda dengan perjanjian kaum muslimin.
Karena kaum muslimin janji biasa, kalau sudah ada bahwa nama Allah dan Rasulnya di situ lebih berat. Yang kedua, hendaknya memilih perkara yang memiliki bahaya yang paling ringan dari dua pilihan yang ada. Lihatlah yang lebih ringan. Kalau ada dua mudarat, pilih yang paling ringan. Kita lihat dari dua hadis tadi. Maaf, dari dalil hadis tadi. Ada di situ disebutkan dua mudarat, maka kita pilih yang paling ringan. Misalnya dalam masalah berobat itu laki-laki ya berobat pada laki-laki, perempuan pada perempuan. Namun kadang di suatu tempat tidak didapati dokter yang sejenis. Maka ketika itu pilih yang paling ringan. Kalau daripada saya itu sakitnya tambah parah, sulit lagi untuk ibadah, mending milih yang paling ringan di situ. Dia milih meskipun lawan jenis demi mengambil mudarat yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga, makna sabda Rasulullah SAW, berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Berperanglah di jalan Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Yang keempat, makna sabda Rasulullah SAW, perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Yang kelima, makna sabda Rasulullah SAW, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Terus yang keenam, perbedaan antara hukum Allah dan hukum yang dihasilkan ulama. Hukum Allah dengan hukum yang dihasilkan ulama itu ijtihad, itu berbeda. Hukum Allah jelas pasti. Kalau hukum ijtihad nanti berbeda masing-masing ulama dalam memutuskan ijtihadnya. Yang ketujuh, sikap para sahabat tatkala suatu ketetapan hukum sangat dibutuhkan, padahal kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Allah masih belum jelas. Sikap para sahabat tatkala suatu keputusan, ketetapan hukum sangat dibutuhkan, padahal kesesuaian putusan tersebut dengan hukum Allah masih belum jelas. Ya, demikian kita cukupkan. Ya, kita tutup, kalian doa kepada majelis, mudah-mudahan majelis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.